Ya sebenarnya sih satu kabar gembira buat kita semua ya, karena saya berpartner dengan koko saya, Ko Yohanes. Kita lagi buat perusahaan musik. Insya Allah launching di 9 Januari. Sambil launching perusahaan musik, sambil juga launching single terbaru saya solo karir. Mudah-mudahan semua berjalan yang lancar gitu loh. Karena kan selama ini saya pengen ada seseorang yang bisa support atau gandeng saya dengan berpikir yang sama untuk maju ke depan gitu loh. Dan akhirnya ketemu dengan orang yang menurut saya tepat kayak Koko Yohanes, dan akhirnya kita juga punya tim yang bagus ya Ko. Ya. Dan akhirnya kita bentuk tim kreatif ini. Pertimbangannya sih ya support dari Koko juga ya, karena waktu itu waktu bincang-bincang malam di rumah Koko kan, Koko support gitu. Berdua ini suaranya enak katanya gitu kan. Kenapa nggak coba nyanyi aja gitu. Dan ada unsur-unsur lain yang dilihat sama Koko, mungkin ntar Koko yang bisa jelasin kenapa saya bernyanyi gitu ya Kok. Kalau menurut saya sih karena Bro ini punya talenta dan karunia yang nggak semua orang miliki gitu ya. Jadi selain tadi dia juga sering bikin lagu-lagu, membuat artis besar booming gitu ya. Nah menurut saya kenapa nggak diri dia sendiri aja gitu loh, yang kita expose gitu loh. Karena saya lihat kan memang karirnya cukup bagus sih saat ini gitu sebenarnya. Harus berani tampil dong. Gitu. Iya, suruh maju. Iya. Sebenarnya Koko yang nyuruh sih. Nah, jadi saya bilang mindset pikiran kita harus rubah semuanya gitu sebenarnya. Gitu. Harus yakin maju dong. Jangan main gitar aja gitu loh. Kita sambil nyanyi. Iya, sedangkan banyak yang dioperasikan kan banyak yang udah artis gede besar kan lagu-lagu dari si Dodi semua, gitu sebenarnya. Gitu. Kenapa nggak buat diri sendiri gitu loh? Makanya hari ini bisa terjadi seperti ini gitu loh, ya. Gitu loh. Awal mulai seperti itu. Ya, saya rasa sih setuju aja ya, setuju aja lah. Karena kan sekarang kan eranya kan digital gitu kan, kita bebas berekspresi gitu kan. Terus saya juga kan nggak pernah melarang Andika gitu tuh kan. Andika juga sering keluar lagu kan solo, kadang dia keluar sampai sebulan itu 2-3 kali gitu kan. Saya sering scroll juga kan, lihat YouTube, dia suka keluar lagu kadang sama orang yang nggak dikenal juga gitu kan. Ya saya pikir sih nggak, ya saya juga nggak marah sama Andika, nggak apa-apa, sah-sah aja gitu kan. Kita sama-sama berkreativitas gitu dan kita juga udah sama-sama dewasa gitu loh. Jadi saya sama Andika itu udah sama-sama tahu lah gitu loh, arahnya mau kemana gitu. Andika juga tahu arah saya mau kemana, saya tahu arah dia mau kemana gitu. Jadi kita, nah makanya buat fans-fansnya Kangen Band gitu, jangan pernah ada pikiran kalau saya sama Andika atau sama Kangen Band ini retak gitu ya. Ya saya rasa sih setuju aja ya, setuju aja lah. Karena kan sekarang kan eranya kan digital gitu kan, kita bebas berekspresi gitu kan. Terus saya juga kan nggak pernah melarang Andika gitu tuh kan. Andika juga sering keluar lagu kan solo, kadang dia keluar sampai sebulan itu 2-3 kali gitu kan. Saya sering scroll juga kan, lihat YouTube, dia suka keluar lagu kadang sama orang yang nggak dikenal juga gitu kan. Ya saya pikir sih nggak, ya saya juga nggak marah sama Andika, nggak apa-apa, sah-sah aja gitu kan. Kita sama-sama berkreativitas gitu dan kita juga udah sama-sama dewasa gitu. Jadi saya sama Andika itu udah sama-sama tahu lah gitu loh, arahnya mau kemana gitu. Andika juga tahu arah saya mau kemana, saya tahu arah dia mau kemana gitu. Jadi kita, nah makanya buat fans-fansnya Kangen Band gitu, jangan pernah ada pikiran kalau saya sama Andika atau sama Kangen Band ini retak gitu ya. Kita baik-baik aja gitu, kita saling support. Justru kalau yang lainnya berkarir melebarkan sayap, itu sebenarnya di lingkupnya Kangen Band itu support semua. Kayak lagu yang single yang saya mau keluarin ini kan, saya kasih dengar Easy dulu kan. Karena ada 2 lagu pilihan waktu mau keluar. Saya dengerin ke Easy dulu, pemain keyboardnya Kangen Band. Saya dengerin, Easy bagus yang mana gitu. Bahkan Easy yang milikin, ini aja kata dia gitu. Dia milih ini, oke deh gitu. Saya nggak membatasi kreativitas, karena kan kalau membatasi kreativitas itu kan takutnya malah dianya nggak berkembang gitu loh. Kayak basisnya Kangen Band si Bebe juga kemarin kan izin
lagi buat koplo sama Andi Gorus, drummer metal itu kan. Gue pengen buat project nih, koplo boleh nggak? Kata saya nggak apa-apa, silakan gitu. Jadi kita saling dukung satu sama lain gitu. Syukur-syukur di bidangnya dia itu bisa menghasilkan uang kan buat tambahan gitu. Saya lebih senang, berarti ada passive income di tempat lain gitu. Kalau menurut saya istilahnya kan itu tempat pertama kali saya ngasilin uang, itu tempat pendaringan saya gitu kan. Jadi nggak mungkin saya ngancurin tempat yang udah saya bangun selama ini gitu. Itu akan tetap saya jaga gitu. Apalagi kan itu sejarah ya, dari saya merintisnya, ngasih namanya, ngumpulin anak-anaknya gitu loh. Nah, itu tetap saya jaga. Tapi yang jelas ke depannya ini saya lagi pengen personal branding dulu, biar ke depannya saya lebih gampang melakukan sesuatu gitu. Kamu sendiri itu ke depannya gimana? Kalau saya bersul karir ya tetap berjalan, Kangen Bandnya tetap akan berjalan gitu. Kayak Ahmad Dhani kan punya Triad, punya The Rock, punya Dewa 19 gitu loh. Ya istilah kalau saya sih sekarang itu lebih ke lagi pengen fokus membranding diri sendiri gitu loh. Pengen fokus membranding gitu, biar apa ya? Kalau udah ke branding kan kita buat produk apa aja kan orang mau gitu. Yang paling penting itu ada personal branding itu, biar kita ntar kalau kita mau dagang apa kayak PMP atau apa gitu, kita udah punya branding gitu. Ada obrolan dari Solo Karir ini udah diobrolin sama personil yang lain, dan gimana tanggapan mereka? Belum diobrolin, kejutan aja. Kejutan aja, belum. Oh enggak. Semua berjalan dengan baik-baik ya. Karena kan di satu sisi juga mungkin kalau Andika ntar duduk jadi DPR RI gitu kan, takut dia juga sibuk di situ gitu kan. Karena kan waktu terus berjalan dan kita juga harus prepare buat, namanya setiap makhluk kan dia punya cita-citanya masing-masing ya. Mungkin Andika ketertarikan di politik gitu kan, saya ketertarikan di bisnis musik. Tapi bukan berarti kita bubar, enggak gitu. Kita tetap berjalan beriringan, menjalankan hobi masing-masing gitu. Tapi tetap positif, kita tetap kumpul dan tetap ya sampai kapanpun Kangen Band personilnya akan tetap itu aja gitu. Enggak bongkar pasang dan enggak akan ganti-ganti gitu. Kan kita Arwana dulu, terus Koko ada, setelah saya produksi artis kan, rekaman gitu, Koko ada ketertarikan, kok kayaknya enak ya kerja ini gitu. Ternyata kita sefrekuensi, Koko juga suka musik ternyata. Suka musik, suka dengerin referensi juga kan. Misalnya kayak lagu-lagu Mandarin, Brodin ini ada lagu-lagu bagus gitu. Kadang-kadang membuka wawasan saya juga untuk, kayaknya enak juga nih kita olah gitu kan, lagu-lagu yang disukain Koko gitu, cuman kita buat di versi modern gitu, kita gali lagi lah, biar lebih, kalau istilah di ikannya dioprek lagi gitu. Dan alhamdulillah sefrekuensi tiap hari itu kita ngobrolin tentang musik gitu. Awal-awal kita ngobrolin ikan terus kan, tapi setelah ikan udah berjalan dengan sendirinya, akhirnya kita kesini-sini setiap ketemu itu intens, yang diomongin musik terus gitu loh, gimana caranya berbisnis musik, bagaimana mengembangkan musik gitu. Akhirnya kita bersepakat untuk deal, kita buat perusahaan ini gitu. Arwana Spread, bisnis ikan Arwana Spread udah agak lumayan lama sih ya, dan progresnya juga bagus. Nah, dengan Koko ini saya banyak ilmu yang saya dapat gitu loh, dari hobi lihat ikan gitu kan, terus menjadi bisnis gitu kan. Terus alhamdulillah juga banyak belajar lah dari Koko, gimana cara merawat arwana, bagaimana cara berbisnisnya gitu. Dan akhirnya kita join juga di ikan Arwana Super Red gitu. Susah nggak sih awalnya buat berbisnis ya bisa cukup menjanjikan, dan nominal itu lumayan fantastis ya? Kok tahu? Arwana. Jadi kalau bisnis itu kalau bilang susah enggak ya, semua pasti ada prosesnya. Itu semua ada prosesnya, itu semuanya tergantung kita bagaimana mainnya di segmen mana gitu loh semuanya.
pangsa pasar sudah ada momen di bawah, tengah, atas kan gitu istilahnya gitu. Jadi kebetulan kita berjalan bersama dan kita memang cara berpikirnya juga sama gitu istilahnya gitu semua gitu. Dan sampai saat ini arwana kita oke-oke aja ya. Itu semuanya. Kita juga lagi progres juga, kita juga ada budidaya juga. Itu semuanya gitu. Nah, buat perawatan itu misalnya tingkat kesulitannya gitu. Sebetulnya arwana itu kan predator jenisnya ya. Jadi kalau namanya predator itu untuk perawatannya itu nggak sulit sebetulnya. Banyak yang beredar kan di YouTube konten itu kan. Kita kembalikan aja. Arwana itu kan dasarnya habitatnya kan di sungai. Iya. Nah kalau dia di sungai kan nggak ada yang rawat dia, nggak ada yang kasih makan, tapi bisa beranak cucu di situ. Ya, di situ aja intinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.